Hai semuanya, kenalin aku Sabila dan selamat datang di Self Talk Part 1. Di usia menjelang 20 tahun atau 20 tahun awal, pasti kalian akan bertemu banyak orang yang lebih sukses daripada kalian. Entah itu teman kalian, atau kenalan kalian di kampus, atau saudara kalian, atau orang-orang yang kalian lihat melalui media sosial. Ada dua jenis respon ketika seseorang melihat orang lain sukses atau punya segala hal. Respon yang pertama adalah kalian akan termotivasi dan terpacu untuk menjadi lebih sukses daripada orang yang kalian lihat. Nah, tapi yang kedua, ada juga orang yang setelah melihat orang lain sukses akan ngerasa minder, tertekan, terus dia akan ngerasa sedih dan ngerasa hidupnya nggak berguna. Nah, kalau kalian adalah orang yang tipe kedua, maka video ini tepat buat kalian. Jadi tonton sampai habis ya. Nah, sebelum kita lanjut, ada baiknya untuk mengetahui definisi dari perbandingan sosial. Teori tentang perbandingan sosial pertama kali dikemukakan oleh Leon Festinger. Leon Festinger ini mengemukakan teori bahwa proses saling mempengaruhi dan perilaku saling bersaing dalam interaksi sosial ditimbulkan oleh adanya kebutuhan untuk menilai diri sendiri. Nah, kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan cara membandingkan diri dengan orang lain. Nah, terus kenapa sih ada yang namanya perbandingan sosial? Kenapa seseorang itu memiliki motivasi untuk membandingkan dirinya dengan orang lain? Nah, sebenarnya analoginya begini teman-teman. Jadi, kalau kalian ulangan atau ujian itu pasti kalian akan mendapatkan hasil berupa nilai yang eksak kan? Nah, dari situ kalian bisa menilai nih, apakah belajar kalian sudah benar atau misalkan kalian tuh udah sukses dalam sekolahnya. Nah, tapi ketika kita ingin mengevaluasi apakah kita sudah sukses dalam kehidupan, apakah kita sudah berhasil, apakah kita sudah berguna untuk orang lain, kita nggak bisa nentuin taraf keberhasilan kita ini secara eksak. Nah, makanya kita akan cenderung untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Ada dua jenis perbandingan yang dilakukan oleh seseorang. Yang pertama adalah perbandingan upward atau melihat seseorang yang lebih sukses daripada kita. Nah, biasanya orang yang melakukan perbandingan ini akan menjadi minder dan tidak pede. Nah, sedangkan yang kedua adalah perbandingan downward. Perbandingan ini adalah ketika kita melihat seseorang yang kita anggap lebih rendah atau lebih bawah posisinya daripada kita. Nah, tapi faktanya di dalam masyarakat, orang-orang itu akan cenderung melakukan perbandingan upward, ditambah lagi dengan adanya sosial media yang memperlihatkan kebahagiaan, kesuksesan, dan keberhasilan seseorang. Nah, orang yang akan melihat kesuksesan orang lain itu akan cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain secara upward. Lalu sebenarnya boleh nggak sih membandingkan diri kita dengan orang lain? Nah, jadi ada dua sisi yang bisa kita ambil dari ngebandingin diri kita dengan orang lain. Yang pertama adalah sisi negatif, dan yang kedua adalah sisi positif. Nah, aku akan membahas dari sisi negatifnya dulu ya. Ketika kalian ngebandingin diri kalian dengan orang lain, perasaan yang timbul pertama adalah perasaan stres, perasaan minder, tertekan, dan akhirnya kalian menjadi tidak bahagia dan tidak fokus dengan tujuan kalian. Padahal latar belakang, sejarah, dan cerita setiap orang itu berbeda. Bisa jadi orang yang kalian lihat sukses sekarang ini telah melewati berbagai macam rintangan hingga bisa sampai ke posisi yang sekarang. Atau mungkin orang yang sukses itu memang memiliki privilege lebih daripada kalian sehingga prosesnya pun akan berbeda. Ketika seseorang memiliki privilege yang lebih besar, maka dia akan cenderung lebih sukses dan bisa meraih apa yang dia mau itu secara lebih cepat. Sedangkan untuk kita yang biasa aja dan kurang memiliki privilege, maka kita akan usaha lebih keras untuk meraih kesuksesan. Jadi, memang nggak setara kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Satu-satunya perbandingan yang adil adalah membandingkan diri kita yang sekarang dengan diri kita yang kemarin. Apakah kita udah lebih baik daripada kemarin? Perbandingan inilah yang merupakan perbandingan paling adil dan yang paling benar. Lebih baik kalian fokus ke kemajuan diri kalian sendiri, nggak perlu kemajuan yang besar, tapi kemajuan yang simple dan sederhana, tapi kalian lakukan secara berulang-ulang setiap hari dan menjadi diri kalian yang lebih baik daripada diri kalian yang kemarin. Selain itu, kalian bisa merubah respon negatif kalian itu menjadi respon positif. Maksudnya adalah ketika kalian ngelihat orang lain sukses, jadikan kesuksesan orang lain ini sebagai motivasi supaya kalian bisa lebih sukses dari orang tersebut. Nah, jadi gimana caranya ngerubah respon negatif menjadi respon positif seperti itu?
Cara yang pertama adalah terima bahwa proses untuk menjadi sukses dari setiap orang itu berbeda. Bisa jadi teman kalian di usia 20 tahun sudah memiliki bisnis yang sukses atau sudah memiliki banyak prestasi di bidang akademik. Sedangkan kalian di usia 20 tahun belum memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan. Hal itu menunjukkan bahwa momen dari teman kalian itu udah datang di usia 20 tahun, sedangkan kalian itu belum memiliki momen yang tepat untuk meraih apa yang kalian inginkan. Mungkin bisa di usia 21, di usia 22, atau yang lainnya. Bukan berarti sambil menunggu momen kita datang, kita bisa santai-santai aja dan tidak melakukan apa-apa. Nah, apa hal yang harus kita lakukan sambil menunggu momen kita datang? Nah, kita bahas di cara selanjutnya. Cara yang kedua adalah fokus dengan target terbesar dalam hidup kita. Nah, contohnya misalkan targetku adalah memiliki bisnis yang sukses. Nah, sekarang kalian breakdown nih, apa aja hal-hal yang bisa mewujudkan target kalian itu supaya bisa tercapai. Jangan minder ketika orang lain dapat ngeraih A atau punya prestasi B, karena belum tentu apa yang mereka raih itu merupakan apa yang kita suka dan sejalan dengan goals terbesar di hidup kita. Lebih baik kita keep fokus dengan apa yang kita miliki dan yang bisa kita lakukan di masa depan supaya tujuan hidup kita itu bisa tercapai. Cara yang terakhir adalah self-reward atau apresiasi diri sendiri. Nah, gimana caranya buat melakukan apresiasi terhadap diri kita sendiri? Caranya adalah coba renungin kemajuan-kemajuan apa aja yang udah kalian capai selama ini. Nggak perlu kemajuan yang besar kok, cukup kemajuan kecil aja yang bisa merubah diri kalian menjadi lebih baik. Contohnya nih, misalkan sebelum hari ini kalian selalu tidur lagi setelah sholat subuh dan bangun lagi tuh siang jam 11 atau jam 12. Nah, sedangkan hari ini tuh kalian udah bisa nggak tidur lagi setelah sholat subuh dan produktif untuk melakukan hal-hal yang memang jadi kewajiban kalian. Nah, ini tuh merupakan suatu achievement atau kemajuan di diri kalian yang patut untuk kalian apresiasi. Setelah kalian menemukan hal-hal yang membuat kalian itu jadi lebih baik, kalian pasti mikir dong, oh ternyata aku bisa ya kayak gitu, oh ternyata aku punya pencapaian juga ya meskipun sebenarnya sebelum ini aku nggak sadar. Nah, dari situ perasaan tidak berharga dan tidak berguna kalian tuh lambat laun akan semakin menghilang dan berganti menjadi energi positif untuk bisa melakukan hal yang lebih baik lagi di esok hari. Bentuk self-reward yang paling simple adalah berterima kasih dengan diri kita sendiri. Nah, sebelum kalian tidur, coba kalian pejamin mata sambil dengerin musik favorit kalian yang santai. Terus kalian bilang ke diri kalian, makasih ya udah bertahan sejauh ini. Makasih telah menjadi diri kita yang lebih baik daripada diri kita yang kemarin, gitu. Nah, selain itu, selain kalian berterima kasih kepada diri sendiri, kalian juga bisa melakukan hal-hal yang kalian suka setelah kalian selesai untuk mengerjakan kewajiban kalian, misalkan kayak nonton Netflix, atau misalkan beli es krim, atau bermain bersama adik-adik kalian yang masih kecil. Nah, itu tadi pembahasan mengenai membandingkan diri kita dengan orang lain versi aku, dan cara gimana merubah reaksi negatif kita kepada kesuksesan orang lain menjadi reaksi yang positif. Nah, sebenarnya perbandingan diri dengan orang lain penting dilakukan untuk mengembangkan diri kita sendiri. Kalau kita nggak pernah ngebandingin diri kita dengan orang lain, kita akan cenderung lebih sulit untuk beradaptasi, dan kita akan nggak tahu mana yang benar, mana yang salah di lingkungan kita, nggak tahu baik atau buruknya di lingkungan kita, dan akhirnya kita hanya terfokus dengan diri kita sendiri dan melakukan hal-hal yang kita mau tanpa memikirkan lingkungan dan orang-orang di sekitar kita. Nah, segitu dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Dan sampai jumpa di Self Talk episode berikutnya. Dadah!